Jadi, jadi kita coba lihat next, ya. Nextnya, pertama-tama kita mau tahu dulu dong ya tentunya. Hari gini gitu ya, global secara dunia itu seperti apa kondisinya gitu ya. Kondisi dari turnover itu sendiri. Apakah hanya kita saja di perusahaan kita yang kita merasakan turnover tinggi misalnya? Atau memang seperti itu kondisinya? Kebetulan ya, saya bicara tentu dari konteks service industry. Dalam hal ini adalah dunia pariwisata. Panorama Group itu kami adalah perusahaan ya, grup perusahaan yang bergerak di semua bidang pariwisata. Core bisnis kami adalah pariwisata. Kita punya, tadi kan di video udah diceritakan ya. Jadi kami tuh punya inbound tour. Inbound itu bagi yang mungkin belum begitu familiar dengan kata-kata inbound. Inbound itu bisnis kita itu yang mendatangkan turis asing ke dalam negeri, ke Indonesia. Jadi yang kita jual adalah wisata di Indonesia, gitu ya. Tentu marketnya adalah ke wisatawan di mancanegara. Itu satu bisnis kami, bisnis inbound tour. Ya, kemudian kami punya outbound tour, kita sebut travel and leisure. Jadi kalau ini kebalikan, ya. Jadi kalau ada yang, ah ini udah mau Desember nih, mau jalan-jalan kemana ya, gitu. Nah itu bisnis kami. Jadi kami membawa lokal, jadi orang-orang Indonesia bepergian ke luar negeri, ya. Nah kemudian kita punya juga bisnis transportasi di sini. Bisnis transportasi yang kami maksud adalah transportasi kami yang sebenarnya supporting kepada pariwisata, yaitu bus charter. Ya, tadi ada kan logo-logonya, kami punya White Horse, termasuk shuttle kami ada Daytrans. Setelah itu kami juga punya bisnis usaha yang bergerak di bidang MICE, meeting, insentif, exhibition, ya itu di bawah Panorama Media. Nah, kemudian kita juga punya hotel, ya jaringan hotel 101 itu bagian dari bisnis di hospitality yang kami juga punya. Jadi basically kami punya kelima-limanya dalam core bisnis pariwisata. Jadi kalau kita bicara sekarang ini saya mau sedikit berbagi global overview mengenai turnover itu sendiri, tentu yang saya lihat adalah konteks di dalam hospitality dan tourism industry. Gitu. Nah, yang kami lihat adalah, yang coba saya bagi adalah, dunia servis itu memang pada dasarnya adalah dunia yang rentan dengan turnover yang tinggi. Services industry, kita itu memang seperti itu. Kalau di Amerika tingkat tingkat turnover kami gitu, tingkat turnover di sana gitu ya, berkisaran 30-70% di sisi frontliners-nya. Ya, di sini udah terlihat challenge-nya apa? Kekurangan SDM. Terus kompetisi akan upah. Kemudian flexible work expectation, which is sebenarnya flexible work expectation ini memang kita rasakan semua ya. Sejak after pandemi kan kayak hampir semua bisnis juga merasakan tantangan yang sama mengenai flexible work. Di Eropa bagaimana? Di Eropa sedikit lebih rendah, sekitar 25 sampai dengan 35%. Tapi isunya sedikit berbeda. Yaitu apa? Ada di sini seasonality, ada cross border labor mobility. Jadi kalau Eropa itu kan sebuah benua yang orangnya tiap negaranya gampang sekali berpindah ya, gitu. Dan mereka tentu mencari cost of living yang jauh lebih ekonomis. Agak berbeda challenge-nya. Nah, kita lihat di Asia. Asia seperti apa? Asia juga lumayan loh, cukup tinggi ternyata, 20 sampai dengan 50%. Tapi challenge-nya yang menarik. Challenge-nya di sini ada kata-kata skill gap. Kemudian ada kata-kata career growth limitation. Jadi entah bagaimana di Asia orang merasa mungkin bekerja di dalam service industry belum tentu memberikan opportunity untuk growing gitu. Ya, apalagi terutama kebetulan kita semua saat ini sudah sangat bersyukur melewati pandemi ya.
Tapi kita memiliki challenge yang berbeda sekarang. Bagaimana market kita bisa recover? Kita kan merasakan sekali ya, dunia pariwisata itu sangat merasakan dampaknya dari pandemi itu sendiri. Nah, pada saat kita mau recover, itu butuh sangat sangat challenging untuk bisa kembali seperti era sebelum pandemi. Yang kita mau bukan era sebelum pandemi, yang kita mau lebih dari itu bahkan sebenarnya, gitu ya. Di Indonesia bagaimana di Indonesia coba? Saya merangkum dari berbagai sumber ya. Jadi informasi saat ini sebenarnya kalau kita mau keep on learning, cari tahu gitu ya, kepo sedikit gitu ya, itu banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan. Betul ya? Nah, kalau di Indonesia dalam hal konteks tourism, pariwisata, apa sih yang menjadi tantangan kita yang terbesar gitu? Kita di Panorama merasakan sekali karena kami punya bisnis unit yang cukup banyak. Cukup banyak variasinya. Ada 5 pilar bisnis utama. Masing-masing memiliki tingkat recovery yang berbeda-beda. Ada yang sudah cepat sekali, bahkan sampai dengan growth-nya itu melebihi before pandemi. Ada yang sampai sekarang juga masih berusaha untuk mengembalikan stability dari bisnis itu sendiri. Kenapa begitu? Karena berbeda-beda. Hospitality, travel, kemudian MICE, kemudian transportation sectors, itu semua berbeda-beda bisnisnya, gitu ya. Jadi memang challenge ini membuat kita tuh tidak merata pada saat kita bicara recovery terhadap bisnis kita, gitu. Nah, itu challenge. Itu kami merasakan sekali. Nah, di sisi lain, poin yang kedua, itu kita bicara bahwa karena tekanan market saat ini, gitu ya, karena tekanan market bisnis usaha, kita bicara namanya turnover, itu tidak cuma turnover karena voluntary turnover. Sometimes kita melakukan involuntary turnover. Apa sih artinya involuntary turnover? Itu bicara kayak contoh efisiensi. Karena perubahan market, ya perubahan habit orang bepergian, perubahan habit orang berwisata, membuat kita itu harus melakukan efisiensi di organisasi kita. Itu yang kita sebut involuntary turnover. Gitu ya. Jadi kenapa seperti itu? Ya, situasi kondisi market ini ya memang berbeda. Ya. Nah, kemudian yang menarik lagi yang terjadi di Indonesia dan ASEAN konteks itu adalah bicara banyak sekali pekerja kita gitu ya di dalam sektor pariwisata ini yang berpindah profesi, beralih profesi. Ya, dulu kita gampang banget misalnya mencari seorang tour guide contohnya. Sekarang ini after pandemi mereka merasakan sangat sangat terpuruk gitu kan ya dengan ekonomi yang sangat susah. Kemudian mereka beralih dalam skill yang berbeda. Itu challenge yang kita alami saat ini. Nah, itu membuat kita susah kan untuk mencari penggantinya atau mencari skill yang seperti itu supaya ada lagi. Butuh waktu. Gitu. Nah, itu salah satu challenge kita juga. Nah, yang keempat itu adalah yang paling menarik sebenarnya. Young employees increasingly value flexibility, recognition, and purpose-driven culture. Jadi, yang semua di sini mungkin pernah merasakan ya bahwa aduh Gen Z itu ya susah banget gitu ya, dikit-dikit keluar gitu kan, ditekan sedikit keluar dan sebagainya. Nah, yang people ini kita bicara bahwa karena trennya sekarang kita merasakan begitu mudahnya akses itu didapatkan, tidak hanya harus bekerja di dalam kantor, maka mereka mengharapkan adanya flexibility. Value mereka bergeser, gitu kan. Kemudian apalagi? Kemudian tentu bagi mereka yang masih yang digolongkan trending young people adalah mereka membutuhkan recognition. Mereka itu butuh diakui bahwa mereka mampu. Mereka mampu bekerja, mereka mampu berhasil, menghasilkan sebuah usaha yang kita appreciate, dikasih jempol, dikasih pujian, gitu ya. Itu yang mereka cari. Nah, terutama mereka itu adalah generasi yang sangat-sangat kritis. Jadi mereka perlu tahu apa ya, why-nya kita. Purpose driven culture adalah kita bicara bahwa
setiap hal yang kita lakukan itu kita tahu kita punya suatu tujuan gitu. Nah, ini challenge yang menurut saya sangat menarik buat kita di HR gitu ya. Nah, ini semua keempatnya ini bukan berarti masih banyak kok challenge-challenge lain, pasti. Ini saya ambil 4 ini karena saya rasa ini yang paling relevan untuk menggambarkan secara apa ya, kami di Panorama merasakan sekali gitu kira-kira. Ya kan hari ini saya ingin berbagi ya, apa yang kita tuh alami, apa yang kita pelajari, apa yang kita punya gitu. Oke? Nah, kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya boleh loh ya, boleh langsung tulis di chat box, nanti saya yakin Mas Hakim dan rekan-rekan, organizer yang lain bisa bantu untuk, menyampaikan ke saya. Oke, boleh kita next slide-nya lagi? Jadi kita bicara mengenai tadi talent retention dan workforce engagement gitu. Kenapa sih itu penting gitu ya? Kenapa itu penting? Kenapa sih kita bicarain topik itu hari ini? Gitu. Ada 3 hal yang saya rasa bisa menjawab why-nya gitu ya. Kenapa talent retention itu menjadi penting? Pertama di sini, di rekan-rekan HR yang ada di sini, saya yakin tidak ada HR yang tidak pernah melakukan rekrutmen. Benar ya? Kebetulan ini kan momen pertemuan kita kan di-organize oleh Jobstreet ya. Kita sangat-sangat familiar sekali dengan pekerjaan rekrutmen. Kira-kira pekerjaan rekrutmen itu mudah atau susah? Nggak ada yang bilang mudah ya. Mudah dalam arti kita bersyukur dengan kondisi teknologi saat ini gitu ya, kita sangat dimudahkan dengan teknologi gitu. Tapi pada dasarnya mencari talent itu tidak mudah gitu. Mencari talent itu tidak mudah. Nah, jadi kalau kita kehilangan talent kita, satu orang aja, itu sebenarnya kita punya biaya sangat tinggi gitu. Secara penelitian disebutkan kita bisa kehilangan 50-200% dari annual salary. Cost kita gitu ya. Mulai dari kita bicara kan pada saat direkrut pasti sudah ada induction-nya, ada training on the job-nya gitu ya. Ada bicara mengenai productivity yang walaupun mungkin kalau dia masih 3 bulan mungkin masih mendingan ya, productivity tidak terlalu matter. Tapi kalau dia sudah 2-3 tahun bekerja gitu kan, itu akan matter banget. Karena productivity dia somehow bisa mencapai pada titik yang optimalnya dia. Kemudian kita kehilangan gitu kan. Nah, dan terutama adalah yang tadi saya bilang, capek kan kita nyari karyawan itu kan ya. Cost kita dalam hal rekrutmen gitu. Di mana-mana ada pepatah bilang, you pay peanut, you get monkey gitu kira-kira kan ya. Jadi dalam hal rekrutmen itu nggak boleh yang kita itu demi mendapatkan berbiaya murah gitu. Karena ya itu, kita kalau kehilangan ruginya lebih besar. Jadi lebih baik kita retain gitu kira-kira. Nah, poin nomor 2. Poin nomor 2 kenapa sih kita harus retain karyawan kita gitu? Karena kalau Bapak Ibu, rekan-rekan semua, teman-teman semua sih bayangkan ya. Kalau kita di service industry, kita bicara people. Betul? People. Orang yang memberikan service itu sangat khas dengan karakter dari orang itu sendiri. Maka kita sangat bergantung kepada kekhasan people itu. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia greetings, bagaimana dia merespon, bagaimana kemudian dia men-take care customer kita gitu kan ya. Maka pada saat turnover itu terjadi, kita itu terkena disrupt terhadap apa? Service quality kita. Bukan cuma service quality kita, akhirnya customer trust juga akan terkena impact-nya. Padahal pada saat kita bicara customer trust, kita punya resiko brand yang kita pertaruhkan. Kebetulan Panorama kami tahun ini merayakan 53 tahun usia kami di industri pariwisata gitu ya. 53 tahun berarti
founder kami, Bapak Adi Tirta Wisata, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-93 tahun pada tanggal 12 Oktober kemarin, gitu ya. Kebetulan hari ini kami lagi rayakan nih di kantor kami, gitu. Nah, kita punya segitu lama gitu ya, rentang waktu segitu lama yang kami itu jaga brand kami, gitu. Menjaga brand ini nggak mudah. Menjaga brand ini butuh konsistensi pelayanan yang kita berikan. Quality dan tentu konsistensi ya terhadap pelayanan yang kita berikan kepada customer kita. Sehingga kami mendapatkan kepercayaan sekian puluh tahun. Nah, siapa sih yang menjaga quality dari service itu sendiri? Ya people. People ini tidak bisa di dalam service industry, kami punya belief adalah pelayanan dari people itu tidak mungkin tergantikan oleh AI, gitu ya. Nggak mungkin. Karena kita semua sampai dengan hari ini pasti lebih happy kalau dilayani dengan sosok manusia, gitu kan ya, dibandingkan sama robot tentunya. Gitu. Ya, jadi itu tadi poin nomor 2 kenapa talent retention itu matter. Kita punya brand yang kita jaga, kita punya service quality yang kita jaga, terutama kita menjaga kepercayaan customer kami. Panorama itu karena sudah berusia sekian puluh tahun ya, 53 tahun di tahun ini, customer kami tuh banyak banget yang beli produk di kami itu dari sejak orang tuanya beli. Jadi orang tuanya beli, udah tahu Panorama, kemudian anaknya diajak jalan-jalan dengan produk kami, maka anaknya sekarang menjadi customer kami gitu. Jadi udah seperti itu. Begitu juga karyawan kami juga sama kondisinya. Dari orang tuanya dia bekerja bersama kami dari lulus sekolah, gitu kan. Kemudian saudaranya dia rekomendasikan, kemudian sampai dengan anaknya. Itu terjadi di kami. Gitu. Nah, itu poin 2. Poin 3, kita bicara bahwa ini sangat keterkaitan dengan poin nomor 2. Which is kalau poin nomor 3 ini yang kami coba untuk selalu ingat dan selalu lakukan. Yaitu pada saat kita memastikan bahwa Panorama Nian itu berkomit gitu ya, berkomit untuk bisa berkarir di Panorama gitu. Maka otomatis kami yakin bahwa itu akan menjamin dari keberlangsungan bisnis kami sendiri. Dan sudah pasti akan menjamin service excellence yang kami janjikan kepada customer. Gitu. Ini yang menjadi faktor yang kami, mungkin kalau di Panorama kami benar-benar fokuskan lah. Gitu. Itu yang kami coba lakukan. Jadi, kami sangat believe kalau karyawan itu dia komit, dia engage dengan kami, itu akan menjamin keberlangsungan bisnis kami sendiri, gitu. Nah, itu bicara mengenai kenapa sih talent retention itu penting, gitu. Maka, apa dong yang harus dilakukan oleh HR? Kalau talent retention itu penting, padahal dunia service itu dari secara global, Asia sampai dengan Indonesia, memang dunia service itu rentan dengan turnover yang tinggi, gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai HR? Ya kan? Nah, coba boleh next. Kita ada 4 hal yang saya coba bagikan ya. 4 hal. Which is yang paling penting adalah, bukan yang paling penting lah ya. Yang bisa merangkum keseluruhannya ada di poin terakhir. Tapi saya coba ceritakan dari poin pertama dulu. Gitu. Kita di HR, kita coba fokus kepada apa? Pertama kita bicara employee engagement dan recognition. Employee engagement dan recognition jangan dipikir sebagai sebuah program yang wah kompleks gitu ya. Enggak kok sebenarnya. Jadi pada dasarnya kita bicara employee engagement, employee recognition, kita ingat di belakang kepala kita gitu ya, kita harus selalu ingat bahwa bagaimana relasi atau bonding itu terjadi di dalam perusahaan kita antar karyawan kita.
Jadi kita bicara bagaimana caranya kita memupuk relasi yang positif. Pada saat karyawan kita itu punya relasi yang positif dengan teman kerjanya, ya, dia akan nyaman bekerja, sudah pasti, ya kan? Nah, kita tarik lagi lebih jauh. Pada saat dia nyaman bekerja, tentu angka productivity pun akan meningkat. Pada saat angka productivity meningkat, tentu performance company pun akan terbawa. Jadi konteks relasinya itu seperti itu. Maka kalau kita bicara employee engagement, kita bicara ujung akhirnya tentu kita mau employee kita produktif. Kalau bicara dia engage dengan company itu, artinya dia produktif, dia feel-nya happy, dia masuk kerja dengan semangat, dia penuh dengan ide-ide yang kreatif, which is creativity itu salah satu nilai yang sangat penting di dalam di Panorama gitu ya. Kemudian apalagi? Kemudian dari employee engagement itu kita bicara productivity-nya itu tidak cuma sekedar untuk dirinya, tapi dia bisa menularkan itu kepada teamwork-nya dia. Nah, dari awal kita bicara mengenai relasi, gitu ya, relasi. Pada saat kita bicara mengenai relasi, bagaimana caranya kita di HR, ya, kita di HR itu kita meng-create sebuah suasana supaya relasi yang baik itu tercapai, terbentuk. Lewat apa? Yaitu, kan kita suka jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan sendiri kan nggak enak, betul ya? Nah, kita tentu mau jalan bareng-bareng. Jalan bareng-bareng yang kita sebut namanya, kalau dalam konteks perusahaan, kita bicara outing. Outing harus dibiayain kantor nggak? Nggak juga. Kita hangout Sabtu Minggu bersama temen juga, kamu juga boleh bilang itu outing. Kira-kira begitu. Walaupun konteks kalau yang perusahaan ada kan tentu ada pembelajarannya di sini, team building-nya lah gitu ya, internalisasi value di sini gitu ya. Tapi yang saya ingin tekankan adalah kita bicara employee engagement, kita bicara recognition, kita bicara bagaimana kita membina relasi, membangun relasi yang positif di perusahaan kita gitu ya. Nah, tadi kalau bicara productivity, automatically kita akan mendapatkan recognition gitu. Nah, itu semua akan semakin terus-menerus akan menguatkan uh, rasa belonging kita kepada perusahaan kita gitu. Nah, kemudian yang kedua kita bicara career opportunity dan development. Nah, kami di Panorama percaya ya bahwa manusia itu adalah manusia yang pembelajar gitu. Kami percaya sesuatu yang kita kalau mau tuju, kita bisa capai dengan segala macam cara, di antaranya adalah self learning. Jadi kita encourage di semua panoramanian kita itu untuk berani mencoba, berani mencoba, berani mencoba, berani untuk bertumbuh, berani untuk terima tantangan gitu ya. Berani untuk menjadi leader, itu butuh keberanian soalnya untuk menjadi leader. Dan di kami banyak banget leader-leader kami juga yang usianya sangat ya 20-an lah sudah menjadi leader gitu ya. Kita mencoba untuk memberikan opportunity itu. Tapi itu semua tentu kembali kepada diri kita lagi, diri si karyawan. Mau nggak dia untuk mencoba, untuk berani. Tapi opportunity itu sendiri kita berikan. Gitu. Bicara opportunity untuk growing dan bicara karir gitu ya. Di Panorama itu kami punya yang tadi di foto paling depan kan ada tuh tour leader ya, bajunya warna-warni gitu ya. Tour leader di kami ya, kalau di perusahaan kami yang di outbound, kita sebutnya tour leader. Outbound itu di Panorama GTB contohnya. Itu profesi tour leader, itu kami encourage semua karyawan dari background departemen manapun untuk berani coba. Kita latih, kita latih, kita ajarkan gimana cara menjadi seorang tour leader, kemudian bawa grup, gitu. Yang mau saya tekankan sini adalah bahwa opportunity itu kita coba kasih, gitu ya, kita coba berikan. Nah, terus apalagi? Poin ketiga, kita bicara agile people. Kita percaya bahwa namanya dunia service ya,
itu sangat-sangat mudah untuk berubah, sangat dinamis, gitu ya, sangat dinamis. Maka kita nggak boleh namanya apa ya, khawatir dengan perubahan itu terjadi, gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita persiapkan diri kita, persiapkan strukturnya kita, persiapkan leader kita juga. Gimana caranya supaya mereka itu nggak cuma leader, tentu semua karyawan kita itu coba untuk adaptif, beradaptasi gitu ya dengan situasi yang berbeda, cara kerja yang berbeda gitu. Dan untuk bisa seperti itu, kita tentu mengencourage semua orang untuk belajar gitu. Di kami di Panorama ya, kalau mau mengusulkan sebuah topik pembelajaran itu bisa banget. Nanti kami akan coba telaah bagaimana caranya kita bikin sebuah materi training gitu. Ya, jadi kita sangat ingin mendengarkan. Ini bagian dari kita bicara agile. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang saya bilang yang kami garis bawahi ya, kalau kita baca buku tuh kita stabiloin gitu ya. Reinforcing a positive and purpose driven culture. Dengan lewat apa? Lewat kita tuh di Panorama kita punya value. Kita punya value kita sebut spirit, ada singkatannya gitu. Dan kita punya service soul. Service soul itu adalah serangkaian perilaku. Perilaku yang kami turunkan dari value itu. Perilaku ini, service soul ini juga merupakan janji kami kepada customer kami. Gitu. Bahwa kalau setiap customer yang berhubungan sama Panorama, maka janji kami adalah kami harus berperilaku bla 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 yang kami sebut service soul. Gitu. Nah, bicara reinforcing a positive and purpose driven culture gitu ya. Terutama adalah di Panorama pada saat induction pertama kali mereka masuk gitu ya. Kami selalu menceritakan tentu company profile. Saya yakin semua perusahaan juga melakukan hal yang sama. Kita bicara mengenai history dari perusahaan kami sendiri. Kami bicara mengenai value dari perusahaan kami ini. Value dari Panorama. Terutama kami itu memberikan itu purpose. Kenapa mau masuk Panorama? Itu selalu yang kami tanyakan dulu. Kenapa mau masuk Panorama? Yakin nggak mau bekerja di Panorama? Gitu. Yakin nggak mau kerja di service industry? Yakin nggak kamu kerja untuk orang-orang jalan-jalan? Gitu kira-kira. Ya, kita nih Sabtu Minggu gitu misalnya ya, atau di high season orang liburan kita mah kerja. Yakin nggak mau seperti itu? Kalau nggak yakin jangan. Jadi buat kami, kenapa mereka memilih untuk masuk dan bekerja di Panorama di dalam dunia servis itu penting sekali. Kalau enggak mereka tidak bisa menikmati perjalanan karir mereka. Mereka tidak bisa menikmati keseruannya kita mempersiapkan happy moment untuk customer kita. Gitu. Karena itu capek, nggak ada yang mudah gitu. Kalau rekan-rekan semua, teman-teman semua boleh perhatikan kita tuh di slide saya kelihatan nggak ya? Di paling pojok kiri itu ada tagline-nya Panorama. We are bringing smiles to millions. Jadi kami memastikan setiap panoramanian yang bekerja di Panorama, yang berkarir di Panorama, itu nuansanya itu, vibes-nya itu adalah mau membawa smiles. Untuk siapa? Untuk orang lain. Gitu. Kira-kira gitu. Ya, nah, lebih lanjut boleh next. Kita masih bicara mengenai yang tadi saya bilang bagaimana kita building, kita punya culture, positive culture. Gimana kita mau memastikan atau memperkenalkan yang namanya positive culture itu di Panorama seperti apa? Bagi semua karyawan yang masuk atau menjadi panoramanian di Panorama, itu pasti hafal yang namanya spirit. Ya, ini adalah value kami. Ya, pertama S itu adalah dari sinergi, P-nya itu adalah pursuit of excellence, kemudian I-nya itu adalah integrity,
Kemudian R-nya adalah reliability. I yang kedua adalah inovatif dan proaktif. Dan yang terakhir adalah kita bicara truly care. Truly care ini turunannya menjadi banyak sekali. Kenapa saya bilang turunannya banyak banget? Karena kita bahkan berbicara gitu ya, kita ini Panorama nggak cuma sekedar mau hadir as a business, tapi kita mau Panorama ini hadir berkontribusi tidak cuma sekedar untuk kepentingan komersial, tapi juga kita membawa sebuah kebaikan untuk lingkungan kita, gitu. Makanya kita punya ada Green Initiative, kita punya Travel for Change, gitu. Kita punya banyak lagi lah activity-activity sosial lainnya yang kita itu lakukan untuk memastikan kita ini ada kontribusi loh kepada bumi gitu ya, kepada masyarakat lain gitu. Nggak cuma sekedar ya kita jualan gitu, itu udah pasti gitu ya. Tapi purpose ini penting sekali sehingga kita tahu bahwa kita itu hadir untuk hal yang lebih besar. Kerjaan kita itu berimpact untuk hal yang lebih besar daripada kita saat ini gitu ya. Nah, di antaranya adalah misi kami itu kan sebenarnya seperti background virtual saya ini nih. Ini gambar apa nih? Candi Borobudur ya. Nah, salah satunya adalah kami juga punya misi tentunya. Itu adalah mempromosikan keindahan Indonesia loh di mancanegara. Ya kan? Itu misi gitu ya. Oke. Boleh kita lanjutkan. Nah, tadi saya bicara service soul ya. Tadi kan value. Value itu yang kita selalu gaungkan harus diadopt pada saat karyawan itu masuk ke Panorama. Dia harus adopt value itu. Saya selalu tanya kalau kamu tidak merasa sejalan dengan value ini, ya udah berarti tempatnya nggak di sini, gitu ya. Nah, itu value. Value itu ukurannya apa? Ukurannya adalah lewat sebuah perilaku. Maka dari value itu kita turunkanlah perilaku ini menjadi sebuah service soul kami sebut. Atau kita sebut jiwa layanan. Ini juga merupakan janji kami kepada customer kami. Gitu. Apa aja? Reliability. Jadi kami memastikan bahwa apa yang kami berikan itu semua berasal dari orang-orang yang kompeten. Kita memberikan sesuai dengan janji kita kepada pelanggan secara konsisten. Convenience, comfort, fair value, unique experience itu bagian dari service soul kami. Jadi di Panorama kami selalu berusaha untuk selalu memberikan sebuah uniqueness. Gitu ya. Apapun itu harus ada keunikannya. Kita membuat one of a kind moments gitu. Kemudian kita punya namanya flexible solution. Artinya kita itu selalu mencarikan sebuah solusi yang terbaik bagi customer kita. Nggak bisa tuh dikit-dikit kita bilang, aduh nggak bisa gitu. Coba dulu gitu. Kira-kira begitu kalau di kami. Terakhir kita bicara recognition. Ini part of yang paling penting adalah recognition. Jadi kita memastikan kita itu memvalue customer kita. Itu nggak cuma sekedar kita respect kepada mereka, tapi kita mengenal mereka. Begitu juga di internal. Kami berusaha supaya kami itu mengenal setiap karyawan kita. Sulit, pasti. Tapi at least kita coba. Gitu. Yang punya karyawan mungkin di sini ada rekan-rekan yang punya karyawan ribuan ya. Gimana sih ya Bu Sally ya kan ribuan gimana kenalnya gitu. Tapi at least kita coba dan kita showing kepada mereka bahwa kita berusaha untuk mengenal mereka. Gitu. Recognition. Nah, terus next. Tadi awal kan ada di bagian mengenai engagement, employee engagement. Kita harus menciptakan sebuah apa istilahnya ya, sebuah momen kesempatan gitu ya untuk bisa membina relasi yang positif. Nah, saya mau berbagi sedikit gitu ya, bahwa outing itu salah satu yang paling bukan paling mudah, tapi paling efisien pada saat kita mau bicara, gue mau bikin
karyawan gue jadi lebih akrab dong satu sama yang lain. Gimana caranya gitu ya. Nah, atau mungkin ada yang bilang, aduh bos gua tuh susah banget buat akrab, kaku gitu ya, kayak kaku kayak tiang. Nah, perlu diciptakan kan, diciptakan momen-momen yang kita itu bisa ketemu dalam suasana yang rileks. Paling gampang outing. Tidak ada orang di sini yang tidak mengenal kata outing gitu ya, semua demen pasti. Memang yang ngedemen HRD-nya karena capek ya kan kerjainnya. Tapi itu hal yang paling efisien kalau mau kita bicara, kita mau creating suasana yang menyenangkan, yang relax gitu. Nah, saya mau berbagi adalah kenapa ini menjadi sebuah strategi gitu. Karena di sini ada nih yang warnanya orange-orange nih ya, bisa dilihat sendiri gitu kan ya. Kita bicara engagement itu kita bicara secara emosi kita kencangkan, kita perkuat gitu ya, kita perkuat. Kita membawa mereka itu menjadi dalam suasana yang berbeda di luar dari konteks kantor. Kita ajak mereka dalam suasana yang berbeda. Nah, itu adalah momen di mana otomatis kita akan apa ya namanya ya, merasa lebih rileks. Jadi trust, terasa sincere. Kalau ketawa beneran ketawa gitu ya, bukan ada ketawa yang nyinyir gitu ya. Itu terjadi hanya pada saat kita lagi rileks kan. Jadi itu salah satu benefit yang luar biasa. Nah, kemudian kita bicara apa lagi? Kita bicara pada saat kita lagi rileks, nggak mungkin komunikasinya kaku. Pasti cair suasananya. Di dalam momen itulah paling enak bisa muncul kolaborasi. Yang orang satu dengan yang lain tidak pernah ngomong, bisa jadi ngomong. Walaupun pada saat kita mengajukan ide mengenai proposal outing, mungkin atasan kita akan bilang, kamu nih cuma momen itu doang, tahu nggak mereka ngomong gitu. Setelah nanti balik kantor juga mereka nggak ngomongan lagi. Tapi jangan salah, ada yang namanya employee experience. Human experience itu disimpan di memori, kemudian direkam di hati. Kalau sudah ada sebuah momen yang pernah dirasakan, seneng sama-sama, mau itu sesingkat apapun, feel-nya itu tetap dapet. Ya, manusia itu kan sebenarnya sangat-sangat makhluk sosial ya. Dulu kita SD kita belajarkan manusia makhluk sosial. Butuh banget yang namanya physical connection gitu. Ya. Nah, kemudian kita apalagi benefit berikutnya sudah pasti akan memboost motivasi kita. Sudah pasti akan create well-being yang lebih baik gitu. Di sini pasti setuju kalau saya bilang ada nggak yang habis jalan-jalan malah stres? Nggak ada kali ya, ya kan? Habis jalan-jalan, pada saat jalan-jalan harusnya rasanya lebih lebih berasa kayak kembali hidup gitu kan ya. Kayaknya aduh gue jadi sehat mental nih sekarang udah habis jalan-jalan gitu kan, udah habis healing gitu. Betul ya? Kira-kira seperti itu impactnya, benefitnya seperti itu. Nah, di outing itu juga saatnya kalau perusahaannya pinter gitu ya, kita coba untuk menguatkan kembali yang namanya value value perusahaan. Dengan cara apa? Kita bikin games. Games itu kan bukan cuma sekedar games. Menjadi sekedar games kalau games itu tidak dimaknai. Ya, games itu harus dimaknai. Dimaknai dengan apa? Dengan membahasakan itu menjadi sebuah value. Gitu. Nah, di kami itu kan ada kata-kata apa namanya innovation dan proaktif ya. Kan banyak banget games yang bisa diambil dari situ, gitu. Nah, jadi berkreatiflah gitu ya. Kreatiflah pada saat kita membuat sebuah ide-ide untuk membangun membangun value ataupun culture di perusahaan kita masing-masing gitu. Nah, terakhir kita bicara mengenai outing. Konteks kita di awal kan kita bicara nih topik sore ini kita ngomong talent retention. Pasti di sini teman-teman semua setuju lah ya bahwa namanya outing itu gitu ya akan memperkuat lah salah satu activity yang kita tujuannya adalah untuk talent retention gitu. Ya itu udah banyak banget penelitian yang menyatakan bahwa kalau kita jalan-jalan bareng gitu ya,
Kalau kita do activity fun together gitu, itu akan membuat employee itu menjadi stay longer gitu. Nah, oke, boleh next. Summary aja. Jadi saya khawatir saya ngomongnya kelamaan ya. Saya khawatir ngomongnya kelamaan. Jadi saya ingin berbagi secara keseluruhan dari apa yang saya coba bagikan hari ini gitu ya. Pada saat kita bicara retaining, yang kita mau tuh apa sih sebenarnya? Kita HR di sini, saya yakin kita sangat 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 menjiwai peran kita sebagai seorang bisnis partner gitu. Artinya kalau kita di dunia service, kita bicara eh, people, kita bicara people. People ini menjadi core dari bisnis kita di service ini gitu. Sehingga otomatis pada saat kita bicara retaining people kita memastikan karyawan kita itu turnover-nya kecil gitu ya. Artinya sama dengan kita memastikan service kita itu sustain gitu. Karena itu equal. Itu equal. Kita sudah mengalami pengalaman-pengalaman di mana pada saat karyawan yang akhirnya kita gagal retain, dampaknya itu lumayan kepada performance perusahaan. Itu kita mengalami sekali. Dan saya yakin rekan-rekan di sini yang juga dari service industry pasti ada gitu kan ya. Setuju lah kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi yang kita coba fokuskan gitu ya, key point-nya dari Panorama gitu ya. Kita selalu ingat akan kata engagement. Kita selalu ingat career opportunity atau career growth. Kita selalu ingat yang namanya how kita building suasana kerja yang menyenangkan. Culture itu gampangnya adalah suasana kerja yang menyenangkan. Kalau karyawan kita masuk ke kantor dengan penuh semangat, di tengah stres pun mereka bertahan dalam arti tetap bisa menghasilkan ide-ide. Itu artinya kalian culture-nya oke banget. Gitu. Terus kita selalu mengingatkan bahwa manusia itu siapapun dia orangnya, itu butuh recognition. Itu part of dari apa yang harus kita lakukan di Panorama sebagai service soul, recognition. Gitu. Nggak ada orang yang tidak mau dilihat. Nggak ada gitu kan, nggak ada kan. Orang pasti mau dilihat, bener nggak? Itu kita recognize mereka. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah pada saat kita punya orang-orang yang committed, orang-orang yang full hearted untuk bekerja gitu ya, apapun pekerjaan dia full hearted. Maka kita mendapatkan hasil reliable service atau namanya istilahnya resultnya yang kita bisa jaminkan gitu, kita bisa andalkan. Otomatis perusahaan kita akan growing. Kita memastikan bahwa perusahaan tempat kita bekerja ini tahun depan ada. Tahun depannya lagi juga masih ada. Tahun depannya lagi juga masih ada. Walaupun digempur amit-amit ya, misalnya tekanan ekonomi gitu kan ya. Atau jangan-jangan another COVID seri berapa gitu kan ya. Tapi kita tetap ada. Kita eksis, gak cuma kita eksis, tapi kita growing. Kata kunci kita di sini adalah kalau di Panama kami meyakini itu semua ada di people kita. Kita nggak punya aset yang triliunan gitu kan ya. Yang kita punya adalah people kita gitu. Itu yang harus dijaga gitu. Seperti itu sih. Nah, kemudian ya saya harap ya sesi sore ini bisa menginspirasi gitu kan. Nextnya terima kasih gitu. Yeah, tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Ibu Sally Condro. Wah, penjelasannya lengkap, keren sekali ya. Dan tadi ada beberapa insight-insight yang kita dapat dari mulai value, kapan tadi Panorama berdiri, lalu kemudian sudah berapa tahun sekarang, itu keren banget itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Bu Sally. Yang pertama di Q&A ya.
kalau Bu Sally kan tahu ya bahwa memang sekarang tour and travel tuh selalu ada yang baru, ada yang lama gitu kan. Lalu Hmm. kita juga tahu ada OTA gitu ya. Nah, tentunya pasti perusahaan akan melakukan berbagai macam perubahan-perubahan. Nah, pertanyaan yang di Q&A dari Fitria Bawati, bagaimana cara kita membangun suasana di saat karyawan di satu sisi, misalnya perusahaan lagi melakukan change management dan segala macam, tapi ternyata karyawannya ada yang demotivasi. Nah, itu gimana tuh? Mungkin dari pengalaman Ibu Sally dengan banyaknya kompetitor, lalu ada Ya, sistem ya, digital. Nah, ini kan pasti perusahaan melakukan inovasi-inovasi. Tapi di satu sisi ada karyawan-karyawan yang melakukan demotivasi. Gimana tuh caranya supaya bisa tetap jalan dan bagaimana menghadapi karyawan yang seperti ini? Silakan, Ibu. ya. Aduh, ini pertanyaannya luar biasa loh. Em, saya juga yakin sih semua di sini rekan-rekan yang hadir gitu ya, teman-teman semua juga merasakan pertanyaan yang sama gitu ya, pasti ya. Kan namanya change management itu sangat lazim dilakukan, malah aneh kalau tidak dilakukan gitu kan. Pasti terjadi dan pasti adalah momen-momen di mana ada karyawan yang menjadi demotivate gitu. eh di kami percaya gitu ya. Kalau di Panorama kami percaya pendekatan person to person. Jadi buat kami kita mau denger apa yang membuat mereka itu cemas gitu kan. Pastinya ada kecemasan di sini. Kenapa sampai mereka bisa demotivation gitu. Kita mau tahu dulu cemasnya apa. Apalagi kalau itu terjadi kepada talent kita yang sangat produktif sebelumnya. Kalau dia demotivation kan bahaya banget ya. Betul ya Mas Hakim. Kita ketemu dengan mereka. Kita ketemu, kita ngobrol. Dan pada saat kita ketemu, kita ngobrol, kita tidak cuma mendengarkan hanya dari si karyawan itu sendiri. Terutama kita mau dengar dari leadernya juga. Dan kita juga dengerin dari teman kerja yang lain gitu. Apa sih yang menjadi kegalauannya dia gitu kan. Jadi kata kunci pertama adalah pendekatan person to person. Itu yang kami lakukan gitu. Kedua, pada saat kita pendekatan person to person, kita lihat root cause-nya apa. Apakah root cause-nya itu bisa kita manage? Jadi di kami mungkin karena kami sangat apa ya services kan ya. Jadi memang kita punya aset adalah people. Seringkali kita itu dihadapkan pada flexibility untuk kita mengambil sebuah keputusan. Kadang-kadang kita nggak bisa kayak hitam dan putih langsung kita lakukan begitu aja. Perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang kita perlu lakukan supaya apa? Supaya kita memenangkan kembali motivasinya dia. Tapi tidak selalu. Ini kan saya bicara general ya. Saya paham yang bertanya juga akan bilang, aduh, itu kan gimana ya? Kayak teori gitu kan ya. Tapi ya memang itu yang kita lakukan kok. Pada saat kita one-to-one, kita cari root cause-nya apa, perlu banget namanya empathy di sini. Jadi kalau kata empati, saya yakin namanya service udah kayak makan nasi lah ya empati itu. Itu udah kata kunci lah di dunia service. Bagaimana kita put empathy. Walaupun tetap kita harus lihat kalau misalnya memang reasonnya itu tidak bisa kita terima, kita selalu berdiskusi. Jadi sebuah keputusan itu kita tidak hasilkan hanya dengan single person. Misalnya dia bicara dengan saya, kemudian saya langsung memberikan sebuah keputusan. Itu tidak pernah terjadi di kami. Yang terjadi adalah kolaborasi. Jadi saya akan diskusi dengan leadernya, saya akan diskusi dengan direktur kita, banyak orang yang akan kita akan diskusikan. Hanya untuk permasalahan satu orang. Itu bisa terjadi di kami. Gitu. Jadi kita put attention banget lah, kira-kira gitu ya. Semoga Kayaknya, bisa menjawab ya, Mas Hakim. iya. Kayaknya kalau yang di put attention itu kayaknya talent bagus itu kayak high potential talent kayaknya tuh ya. Sebenarnya ya Mas Hakim, kita juga believe em, harusnya pada saat kita rekrut, kita kan hope-nya adalah talent kita bagus dong, ya kan? Betul, bagus Nah, terus. benar, kita hope-nya begitu. Ada kalanya mungkin dia performanya bukan berarti yang top performer. Mungkin dia Hmm, moderate. Tapi buat kami everyone is matter. ya betul. Jadi
kita nggak bicara cuma sekedar performance gitu. Hmm. Banyak indikator yang kita perhatikan sih sebenarnya sih Mas Hakim. Yes, benar-benar. Jadi memang setiap ngerekrut itu kan kita membutuhkan biaya dan tentunya kita harus memaintain mereka ya. Sayang Betul. banget kalau mereka harus keluar, harus gimana. Nah, terkait dengan keterbatasan nih, Bu Sally. Jadi kalau kadang-kadang kan nggak semua perusahaan lagi dalam keadaan bagus ya, tapi ada Ya. juga kadang-kadang ada dalam kondisi yang kurang bagus juga Hmm. perusahaan-perusahaan. Nah, ini ada dua pertanyaan yang hampir mirip. Pertanyaan dari Salman Raffi dan juga pertanyaan dari Bapak Made Putra. Pertanyaan dari Mas Salman mengatakan bahwa gimana caranya supaya membuat seseorang itu atau employee kita itu tetap loyal gitu ya. Walaupun dengan keterbatasan ekonomi yang mungkin keuangan perusahaan lagi nggak bagus. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang dari Pak Made, pertanyaannya adalah sama juga dengan keterbatasan. Bagaimana cara kita melakukan fleksibilitas kerja sehingga talent-talent yang kita punya itu juga masih termotivasi. Jadi yang pertanyaan pertama adalah bagaimana cara kita melakukan inovasi untuk menjaga talent dengan keterbatasan ekonomi atau keuangan. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita melakukan employee engagement dalam keterbatasan, misalnya dari sisi karir, lalu kemudian dari sisi budget dan segala macamnya. Kalau di Panorama gimana tuh? Pernah nggak mengalami hal seperti itu, Bu? Silakan, Bu. Keterbatasan budget ya. Em, Mungkin pertanyaan pertama dulu ya, Mas Hakim. Tadi pertanyaan pertama yang lebih singkat itu tadi dari Mas Salman ya, Pak Salman. Apa tadi bicaranya? Keterbatasan dalam hal ekonomi. Ya, keterbatasan dalam hal ekonomi sehingga ingin melakukan talent retention. Kira-kira begitu Betul. kali ya. Iya, Em, Talent retention itu butuh creativity sih, Mas Hakim dan Pak Salman ya. Em, Kami juga bukan perusahaan yang apa namanya budget tidak terbatas gitu kan ya. Enggak loh. Yang tadi saya paparkan, saya yakin banyak yang bisa dilakukan gitu ya tanpa perlu meminta budget yang wow gitu. Mungkin kata kunci dari talent retention ya, kata kunci dari talent retention yang kita nggak usah mikir budget dulu lah gitu ya. Itu adalah bagaimana kita menjiwai value dari eh, perusahaan kita. Itu yang kita harus bagikan setiap karyawan yang masuk gitu. Nah, samain dulu nih. Kalau di kami samain dulu value-nya. Setelah itu, setelah kita yakinkan, oke kamu mau ikutin value kita seperti ini, kita ceritakan purpose dari perusahaan kita. Jadi dia, si karyawan ini, harus merasakan atau setidaknya mengikuti, menjiwai gitu ya, menghidupi purpose yang sama dengan kita. Contoh mungkin saya kalau boleh berbagi ya Mas Hakim. Tadi saya sempat bilang bahwa kami ini perusahaan yang sudah 53 tahun berdiri, gitu. Kami adalah perusahaan pariwisata, didirikan oleh Pak Adi Tirtawisata. Beliau founder kami yang sudah berumur 93 tahun itu. Beliau adalah sebenarnya lawyer, lulusan UI, gitu ya, yang tidak mau bekerja lagi sebagai lawyer. Karena apa? Karena dia punya passion. Passion ngajak orang jalan-jalan, gitu. Ngajak orang jalan-jalan. Pada zaman itu belum ada namanya overland Jawa Bali, gitu ya. Overland Jawa Bali itu belum ada. Infrastrukturnya juga belum rapih, nggak kayak sekarang, ya. Tapi itu passionnya dia. Dia punya passion untuk menceritakan tentang wisata Indonesia, keindahan Indonesia itu ke mancanegara. Itu passionnya dia. Jadi founder kami tadinya bukan bernama Tirta Wisata, dia mengganti nama dia menjadi Tirta Wisata. Jadi kalau saya mau bilang talent retention ya Pak Salman, ini tidak berbudget. Kita cuma perlu storytelling, menceritakan sejarah dari perusahaan ini didirikan. Sehingga dia menjadi si karyawan baru ini menjadi part dari sejarahnya kita. Dia ada kebanggaan, gue kerja di Panorama, tahu nggak Panorama itu bukan startup company loh. Panorama itu sudah 53 tahun berdiri loh.
kami punya misi mau membawa keindahan Indonesia ini ke mancanegara. Jadi menjadikan dia menjadi part dari eh, tujuan yang lebih besar lagi. Gitu. Kalau bicara talent retention yang tidak berbudget, itu paling utama dulu. Nggak usah ngomong budget dulu. Mungkin budget outing khawatir gitu kan ya. Nggak usah. Itu dulu aja. Itu yang kata kunci yang menurut saya, ayo kita sesama HR sekarang nih ya, semua HR, kita latihan menghidupi history dari perusahaan kita sendiri gitu. Jadi kita rasa bangga, kitanya dulu deh bangga gitu. Jadi kita mau membawa ini kepada orang lain gitu, kepada karyawan kita. Saya harap saya bisa menjawab sih Pak Salman. Ya, itu salah satu menjawab pertanyaan dari Pak Salman. Dari kalau dari Pak Made itu Mm-mm. strateginya bagaimana untuk bisa engage Mm-mm. antara satu dan menjaga motivasinya tetap nyala nih Bu Seli. Mm-mm. Kayak misalnya Mm-mm. waktu zaman COVID, lalu kemudian muncul OTA. Nah, itu kan Mm-mm. kebanyakan ada Mm-mm. beberapa karyawan mungkin tertarik pindah ke Ya. tempat lain gitu ya. Nah, ini supaya menjaga supaya mereka tetap retensi, tapi motivasi tetap tinggi juga. Nah, itu gimana tuh, Bu? Nah, aduh itu sih benar-benar saya harus membagikan true story dong ya di kami ya, karena kami benar-benar terjadi banget gitu kan. Saya yakin lah banyak dari perusahaan rekan-rekan semua di sini hari ini juga sama ya mengalami pada saat waktu em, COVID gitu ya. Kita aja berpikir untuk kita sendiri gitu kan ya. Ini masih bisa nggak nih kita terima gaji kan gitu kira-kira ya. Jadi gimana caranya menjaga flame itu tetap ada gitu. Flame itu kan terus harus dinyalakan gitu kan ya. Kalau kata direksi saya salah satunya adalah gimana caranya nih flame itu tetap nyala sekalipun kita lagi dalam kondisi yang sangat-sangat sulit gitu. Hmm, mungkin ya, mungkin ya Mas Hakim. Kami kalau di Panorama itu eh, gimana membuat engage kepada satu sama yang lain itu adalah karena kami treat orang per orang itu part dari sebuah keluarga besar. Jadi saya selalu welcoming adalah selamat datang di keluarga besar Panorama gitu. Everyone is matter. Jadi nggak cuma sekedar oh leadernya doang nih yang keluarga gitu ya. Enggak. Jadi sampai dengan staffingnya pun kita anggap itu part dari keluarga kita. Di kami sudah mengalami mungkin berkali-kali krisis. Krisis mulai dari ada krisis Teluk dulu, saya bahkan belum ada ya. Bom Bali, terus apalagi tuh SARS, kemudian pandemi gitu ya. Itu semua memang mengguncangkan perusahaan kita gitu. Tapi satu hal kami treat semua orang itu as a family. Sosok Pak Adi gitu ya, kalau saya boleh cerita sedikit, beliau itu melarang gitu ya, bukan melarang, tapi sebisa mungkin kita berusaha untuk tidak melakukan eh, apa istilahnya ya, PHK tanpa kita bicara satu sama yang lain gitu. Dan itu kita lakukan. Kita benar-benar berusaha untuk ngobrol. Itu part of engagement. Tadi yang saya bilang kita one to one. Kita selalu mendekati person to person gitu. Person to person ini kita sama-sama coba untuk saling memahami. Kita memahami mereka, mereka memahami kondisi kita, itu hanya bisa terjadi memang dalam kurun waktu yang nggak sebentar ya. Butuh trust kan. Dari awal kita selalu minta supaya karyawan trust dengan kita trust dengan mereka gitu. Jadi engagement ini yang kita bangun. Sehingga pada saat kondisi lagi susah sekalipun, kita menceritakan selalu apa adanya dengan kondisi yang tidak kita tutup-tutupin. Di kami mungkin kebetulan ya secara sistematisasi di perusahaan kami cukup terbuka. Beberapa perusahaan kami juga kan TBK ya, public company. Jadi di kami, di dalam meeting-meeting organisasi, itu kami terbuka dengan kondisi kita. Hari ini semua orang juga tahu kondisinya itu seperti apa gitu kira-kira. Kita perform nggak perform, semua orang tahu. Dan kita sampaikan apa adanya. Sehingga dengan itu akan membantu karyawan untuk memahami kondisi. Benar ya?
Pilihan ada pada karyawan lagi. Mereka memang mau stay sama kita, atau akhirnya mereka akan move ke other company. Kalaupun akhirnya mereka move ke other company, yang kami alami adalah mereka balik lagi setelah setelah krisis itu selesai gitu. Artinya apa? Artinya kalau saya sering kali ngobrol dengan mereka, mereka kenapa balik lagi? Karena pada dasarnya mereka menyukai, passionnya mereka ada di dunia pariwisata. Kan banyak sekali waktu pandemi, mereka kemudian pindah, keluar, kerja dengan bidang yang berbeda, gitu ya. Tapi after pandemi kemudian mereka balik lagi. Kembali lagi, kata kunci pertama adalah kata passion. Kemudian kata kunci yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang transparan, yang clear. Jadi kita berusaha untuk sincere. Itu sih yang mungkin saya bisa ceritakan ya, Mas Hakim. Yes. Dan itu juga menjawab pertanyaan dari Ibu Ella, mirip ya. Jadi Bu Ella bertanya dalam situasi yang nggak menentu, strateginya apa sih untuk bisa Mm-mm. apa namanya memperhatikan dan juga mempertahankan talent. Nah, tadi udah dijawab juga Mm-mm. sama Ibu Sally Mm-mm. bahwa memang Iya, komunikasi lalu iya, kemudian trust itu menjadi lebih sesuatu. Nah, ini ada iya. pertanyaan yang sedikit unik pertanyaannya Bu Sally Saya dari Ibu suka tuh yang Kamil. unik. Sesuai Dari loh Bu dengan service soul kami. dari Bu Kamelia pertanyaan gini nih, gimana sih cara menghadapi karyawan yang sedang curhat tentang atasan yang toksik? Nah, ini sebagai orang HR, kita sebagai penengah harus ngapain nih Bu Sally gitu? Ada nggak pernah kayak gitu kejadian ada karyawan datang ke HR terus cerita tentang atasan bosku kayak gini 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 gini. Nah, orang HR harus kayak gimana tuh Bu Sally? Aduh, Mas Hakim, itu pertanyaan kayaknya semua orang di sini pasti pernah mengalami ya. Nggak mungkin enggak deh. Iya Nggak gitu mungkin ya. Ya. enggak. HR-nya sendiri juga pasti pernah begitu. Nah, orang HR-nya bingung mau curhat ke siapa. Iya, bener. Kayak, Sedangkan eh, karyawan curhatnya ke HR gitu. Gimana Bu Sally? ini saya jawab dari sisi siapa ya? Sisi HR dong ya. HR-nya yang dicurhatin kan ceritanya Betul, kan. karena Bu Sally juga HR, karyawan juga, atasan juga gitu kan. Silakan Bu. Em, oke. eh saya nggak tahu sih ini dunianya apa ya, dunia industrinya dia apa. Saya nggak apa-apa ya Mas Hakim, karena kebetulan kan memang konteksnya panorama berbagi cerita ya. Jadi Betul, saya betul. Nggak apa-apa, Bu. reveal lah apa yang kita lakukan. Sebenarnya honestly ya, honestly, eh kalau di kami itu mungkin banyak orang kepo. Ya, di kami banyak orang kepo yang tadi treat person to person. Jadi kalau ada yang curhat tentu kami akan dengarkan. Itu pertama. Kita benar-benar akan dengarkan gitu. Nah, kalau dia kontennya itu dalam arti toksik, dalam arti sebenar-benarnya, itu kan butuh ditelaah benar-benar ya. Apakah yang diceritakan benar apa enggak? Hmm, iya, Jadi iya. pasti kami pertama dengerin dulu, terus kita harus tahu dong, ini beneran apa enggak. Nah, jadi langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya biasanya dengan cara kami akan cari tahu apakah memang kondisinya seperti itu. Sebenarnya kan atasan toksik itu bukan sesuatu yang bisa disembunyikan, bener nggak? Iya. Kalau karyawan A berani curhat sama HRD terhadap atasan dia yang toksik, pasti atasan itu kan tokoh ya, di sebuah perusahaan atasan itu tokoh. Jadi nggak mungkin tuh api dibungkus kertas tuh nggak mungkin. Pasti ada orang lain yang juga bisa mengkonfirmasi. Bener nggak Mm-mm. si atasan ini nih toksik. Jadi kita cari tahu itu dulu. Nah, kalau itu ternyata benar, kalau itu ternyata benar, biasanya HR itu saya saya akan bawa ke BOD. Ceritain dulu over the coffee, cerita dulu ada begini begini begini. Ya, belum mengadukan loh ya, ini cuma just sharing. Sambil tentu tetap kita melakukan apa namanya investigasi, investigasi gitu, Mas Hakim. Nah, Iya, iya, betul. biasanya nanti BOD kita kebetulan juga kepo kan. Nah, namanya orang panorama semua full hearted untuk mendengarkan sebuah masalah gitu ya. Jadi kita akan ngobrol gimana baiknya kita lakukan. Langkah berikutnya biasanya adalah
Saya bertemu dengan atasannya, gitu. Saya bertemu dengan atasannya. In a way, kita HR, memang kita harus bertemu dengan orang-orang yang dilaporkan bermasalah ini. Mau itu atasan, mau itu rekan kerja, gitu. Nah, pertanyaannya harusnya dilanjutkan lagi nih. Pertanyaan siapa? Ibu Ella ya? Apa ibu siapa? Mm-mm. Bukan, Ibu Amel. Ibu Amel. Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah HR temuin, HR-nya ngapain? Gitu kan, HR-nya harus temuin nih. Temuin dong Iya. yang bermasalah ini. Atasan Mm-mm. kebetulan yang toksik. Kita sampaikan apa adanya, tanpa harus mereveal nama karyawan tentunya. Pada saat kita menyampaikan apa adanya itu, biasanya kita sudah punya temuan-temuan. Konteksnya bukan menegur ya, konteksnya kita ngobrol. Jangan-jangan dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu toksik, gitu. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Jadi memang susah ya HR itu ya. Menjadi HR itu kan harus netral gitu kan, harus objektif, harus bisa menyampaikan sebuah masalah tanpa terdengar seperti masalah gitu. Supaya dia nggak defense kan. Yang kita mau kan keterbukaan komunikasi. Betul, Jadi betul. berikutnya adalah kita bicara tentu HR itu mesti ketemu dengan yang bermasalah ini sih, Mas Hakim. Yes, benar. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Rizky Hidayat ini agak sedikit bingung juga nih pertanyaannya. Menurut pandangan HR, karyawan yang tidak apa tuh maksudnya gimana nih Mas Mas Rizky? Karyawan yang tidak apa kalau keluar perusahaan itu yang seperti apa ya, meskipun tidak bermasalah. Maksudnya gimana ya? Karyawan resign gitu maksudnya. Atau karena apa nih? Ini pertanyaan juga agak membingungkan. Karyawan resign tapi tidak bermasalah atau karyawan dikeluarin tapi tidak bermasalah atau gimana nih? Ya agak Maksudnya mau dileng maksudnya mau dilengkapi ceritanya dulu Mas ngapain Rizky gitu? ya. Gimana gimana Bu? Maksudnya apa tuh? Pertanyaannya belum jelas ya. Nah itu saya juga bingung nih. Ini maksudnya karyawan yang tidak apa kalau keluar perusahaan itu yang seperti apa ya meskipun tidak bermasalah. Saya mencoba untuk menerjemahkan ini. Kita lagi bermain menyusun kata kayaknya ini. Gitu. Oke nggak apa-apa. Nanti kita tunggu Mas Rizky untuk merevisi pertanyaannya. Tapi saya mau kasih kuis dulu buat teman-teman yang ada di sini untuk berusaha mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah voucher. Iya. Oh, kontrak habis. Mungkin apa sebenarnya maksudnya kontrak habis. Coba dilengkapi Mas Rizky ya pertanyaannya ya. Kalau sepotong-sepotong kita bingung. Tapi sambil menunggu pertanyaan Mas Rizky yang lengkap, saya mau kasih satu kuis dulu nih. Nanti Bu Sally yang akan menentukan benar atau enggak. Silakan teman-teman. Tulis di chat. Tulis di chat. Apa core value dari Panorama Tour? Nah, ayo core value-nya apa yang paling duluan dia akan dapat. Ayo, apa core value? Spirit, kata Redita. Karina bilang spirit. Ya, nomor satu Redita nih ya, nomor dua Karina. Vinka spirit. Apakah betul Ibu Sally Condro bahwa core value-nya Pak Purnama adalah spirit? Jawabannya Bener, benar, ye. ye. Oke. Selamat Redita Adi Laksono dapat satu voucher ya. Nanti nanti ditulis dulu sama Kakak Ocha. Ya. Pertanyaan kedua masih mendapatkan voucher. Siapa tadi pendiri atau foundernya Panorama Tour? Iyo, nama lengkapnya siapa tadi? Ayo, tadi udah di-spill sama Bu Ini Sally. pinter banget sih bikin kuisnya, ya ampun. Pak Adi siapa kurang lengkap? Jangan-jangan lah. Ini khusus buat teman-teman Panorama nggak boleh loh ya. Vinka Nanti saya bilang yang Adi Tirta verifikasi. Wisata. Nima Dedesi bilang Adi Tirta Wisata. Pak Salman bilang Budianto Tirta Wisata. Ayo. Ada tiga nih, tapi yang tadi jawab duluan sih Mas Budianto ya. Vinka cuma bilang Adi aja, lalu kemudian dilengkapi, lalu kemudian terakhir ada Nimade Desi, Adi Tirta Wisata. Bu, yang bener yang mana Bu? Yang benar tentu Adi Tirta Wisata, Adi ya Tirta kan? Wisata. Dan yang Ya. menjawab pertama tadi adalah Vinka Sheila. Yeay. Loh
lumayan dapat voucher jalan-jalan ke Borobudur. Oke, satu lagi masih ada apa bocah masih ada lagi satu lagi atau cuma dua aja? Oh, dua pemenang saja. Oke, nah sebelum ditutup, mari kita lihat pertanyaan dari Rizky udah lengkap belum ya? Ya, coba, Misalnya coba. kontrak kerjanya itu wajar ya hanya 3 bulan saja. Oh, Bu, gimana tuh Bu? Kontrak kerja Kontrak karyawan? kerja karyawan hanya 3 bulan. Betul. Oke, Menurut Ibu gimana? Wajar sebenarnya, nggak tuh? ya, Silakan Bu. sebenarnya namanya kontrak ya, itu tidak ada periode yang mengatur harus minimal berapa waktunya. Mm-mm. Ada kontrak yang cuma 2 minggu, ada yang cuma 1 bulan, Iya, ada yang 2 bulan. That's why namanya kontrak gitu. Jadi periode tertentu, kata kuncinya adalah periode tertentu, tapi tidak ada batasan harus berapa minimal. iya. Tergantung kerjaannya itu apa. Berarti mungkin memang dibutuhkan ya hanya pada periode itu. Sebenarnya ini yang menarik di service industry, ya sekaligus menjadi challenge pastinya. Ini semua rekan-rekan di sini mungkin ada juga dari pelaku pariwisata ya, bisnis Mm-mm. pariwisata. Pariwisata itu kenapa dari awal yang saya bilang itu turnover-nya itu rentan? Karena memang kita punya season-season tertentu. Pariwisata kan kita bicara liburan. Kebutuhannya bukan kebutuhan premier dari manusia, bener ya? Walaupun sekarang menjadi kebutuhan premier karena mau healing gitu kan. Tapi sebenarnya karena bicara itu adalah seasonal, otomatis pekerja-pekerja di pariwisata itu seringkali dikontrak gitu. Dan itu memang lazim gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan terkait dengan talent retention adalah konteks talent retention ini sendiri, kita bicara karyawan yang kita cegah untuk tidak gampang keluar masuk, terlepas dari dia kontrak maupun dia permanen. Gitu. Kalau memang dia kontrak, kontrak kemudian kita cuma 3 bulan. Tapi pada saat kita butuhkan, kita mau kontrak dia lagi, dia tetap mau dikontrak sama kita. Itu part dari kalau saya bilang engagement. Kira-kira seperti itu mungkin yang bisa Yes, saya betul. jawab ya Mas Rizky. Betul, Mas Rizky. Jadi memang kalau sesuai dengan undang-undang sekarang itu mau berapa lama pun tidak apa-apa. Tapi Hmm, memang nanti kontrak itu akan dilihat apakah memang bisa diperpanjang lagi atau tidak, tergantung daripada kualitas kerja gitu Bu ya. Lalu kemudian betul, tergantung juga dari perilaku pekerja juga. Kalau memang bagus, lalu kemudian kerjanya hasilnya juga memuaskan ya, siapa tahu nanti diperpanjang lagi atau bahkan mungkin diangkat jadi karyawan permanen gitu ya Bu ya. betul Mas Hakim, betul. Betul. Nah, ini kebetulan Panorama juga lagi buka lowongan, teman-teman. Oh Jadi, iya, itu untuk lowongannya adalah untuk menata bata-bata yang ada di apa di Borobudur di belakangnya Bu Seli. Silakan melamar kepada Bu Seli. Bu Seli mau melamar sebagai orang yang nata bata di belakang gitu. Bu Seli, terima kasih banyak ya sharingnya pada sore hari ini dan semuanya daging semua yang disampaikan. Terima kasih sudah sharing tentang apa yang terjadi di Panorama. Silakan teman-teman kalau seandainya mau jalan-jalan, mau bikin event, mau apa segala macam, boleh hubungi Ibu Seli. Nanti silakan ingat dicari di panorama gitu. Oh, Yes, Mas Hakim, saya boleh yes, tambahkan. Tadi bicara outing. ya, Kita di bawah panorama media yang bisnisnya exhibition itu, kita bulan mm-mm. November itu ada melakukan exhibition namanya Yes, Indonesia Outing Expo. oke. Bulan November ya di JCC Senayan. Mm-mm. Tanggal berapa ya? 14 kalau nggak salah ya, Jadi 14 Ibu Seli November. mengundang semua yang hadir di sini nih. Iya, datang Ya. supaya terinspirasi kan bingung ya, aduh mau ngapain gitu kan Betul. ya. Nah, Cari Bu datang Sally. aja. Betul. Mm-mm. Datang aja cari Bu Sally yang bajunya tadi warna-warni, minta minta voucher, apa minta diskon. Datang aja, pokoknya kita bisa lihat dapat inspirasi lah. Apa yang bisa kita Yes. lakukan gitu kira-kira. Nah, mungkin kalau ada flyernya boleh ditampilkan sekarang ini ya. Gitu. Teman-teman Oh terima iya, kasih ada banyak. nggak flyernya? Nah, itu dia. Teman-teman terima kasih banyak pada sore hari ini di hari Jumat sore dengan kita persiapan mau pulang tapi kita masih dapat ilmu tentang HR di dunia industri servis pelayanan ya. Hmm. Dan kali ini Ibu Sally Condro sudah menjelaskan insight-insight yang bagus dan menjawab pertanyaan teman-teman. Selamat buat teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan tadi dan memang kita kali ini ngasih kuisnya yang di luar nalar.
Gitu ya. Terima kasih Oke. Mas Hakim, terima Terima kasih. kasih Bu Seli Condro, terima kasih juga teman-teman Terima kasih. Panoramayan, ya gitu ya. Panoramanian. Panoramanian, ya mohon maaf salah sebut. Oke, makasih banyak semuanya teman-teman. Kita ketemu lagi di Job Street TikTok berikutnya. Sehat-sehat selalu, berkarya selalu, tetap semangat dan tetap produktif. Terima kasih semuanya. Saya Terima Hakim kasih. dan Ibu Seli undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Have a Bye-bye. long night. Have a long. Have a nice weekend.